Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir ke masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, kita masih membahas makalah yang ketiga, bab thulathi, yang merupakan pangandikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, bagusnya belas kasih sayang kepada manusia itu nisful akli, merupakan separuh dari akal. Lalu yang kedua, nisful ilmi, husnus su'ali nisful ilmi, bagusnya pertanyaan itu sudah merupakan separuh dari ilmu. Dan yang ketiga, wa husnut tadbiri nisful wa'isyah, pengelolaan yang bagus ya, itu sudah merupakan satu bagian atau separuh bahkan dari penghidupan. Yang pertama ya, husnul tawaddudi ilan nas nisful aqli sudah kita bahas. Sekarang kita mulai membahas yang kedua, wa husnus su'ali, dan bagusnya pertanyaan. Ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ainil ulama'i ya, maksudnya ya pertanyaan kepada para ulama, para ahli ilmu, para ilmuwan ya, itu nisful ilmi, sudah merupakan separuh dari ilmu. Nah, lalu Imam Nawawi memberikan penjelasan, li annal ilma yahsulu bihi, karena sesungguhnya yang namanya ilmu itu dihasilkan dengan pertanyaan, dengan bagusnya pertanyaan. Bapak dan ibu-ibu, di poin yang kedua ini Umar bin Khattab menyampaikan bahwa yang namanya pertanyaan yang bagus atau bagusnya pertanyaan
kepada ahli ilmu, kepada para ulama, ya, itu ternyata sudah merupakan separuh dari ilmu. Ya. Masya Allah, ini apa namanya, satu pernyataan yang luar biasa saya kira ini. Saya kira kita bisa memahami ya pernyataan ini dengan baik, saya kira ya. Betapa arti penting dari sebuah pertanyaan itu. Betapa pentingnya pertanyaan yang bagus itu. Ya. Jadi tidak semata-mata pertanyaan. Pertanyaan aja sudah bagus. Apalagi pertanyaan yang bagus itu lebih penting lagi di dalam kaitannya dengan ilmu itu, hubungannya dengan ilmu itu. Ya. Saya kira terkait dengan persoalan ini kita bisa merujuk misalnya kepada apa namanya ya, ungkapan yang apa istilahnya ya, kalau kita dulu sekolah ada ungkapan-ungkapan tertentu namanya apa itu Pak? Peribahasa ya. Betul Pak, dulu kita belajar peribahasa Pak ya. Peribahasa ya. Bukan puisi Pak. Bukan syair, peribahasa ya. Peribahasa itu ya misalnya apa, berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu kan apa itu namanya, apa itu Pak? Peribahasa ya, betul ya, peribahasa ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Itu dulu kita belajar itu, enggak tahu anak SD sekarang itu ada itu mata pelajaran peribahasa seperti itu ya. Mungkin ada, tetap ada ya. Dulu itu kan ada ya beberapa mata pelajaran yang sekarang ini sudah enggak ada. Misalnya menulis halus tuh sekarang masih ada enggak ya itu ya? Menulis halus tuh ya. Ya Allah, itu diajari dulu kita. Terus peribahasa itu diajari kita. Nah, di antara peribahasa itu kan ada yang mengatakan begini ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Loh itu kan apa, ungkapan yang saya kira kita kenal betul Pak ya, semua kita paham itu ya, ungkapan itu ya, malu bertanya, sesat di jalan. Loh itu menunjukkan betapa pentingnya pertanyaan itu ya. Ya itu konotasinya orang mau bepergian ya, malu bertanya sesat di jalan itu kan orang sedang pergi ya, ndak tahu itu ya tanya ya, ini ada perapatan ini ngalor pengidul ya, ngetan apa ngulon. Lah orang ngerti kok bablas ya, ada kemungkinan salah. Ya, makanya jangan malu bertanya. Loh kalau zaman dulu itu Masya Allah peribahasa itu sangat apa, dirasakan arti pentingnya itu kan ya. Nah, sekarang ya podo ora takon karo menungso, ora takon wong pinggir dalan, Pak, jalan ke sana mana ya Pak, alamat ini mana ya, ndak begitu. Sekarang sudah pakai Google Map ya, jadi tanya Google gitu. Ya tanya juga sekarang kita. Loh kita ini sekarang kalau pergi kok nggak tanya Google ya iso kesasar tenan ya. Sekarang harus tanya juga ya. Jadi jelas sekali ya Pak ya. Jadi betapa arti penting bertanya itu, itu peribahasa kita sudah mengatakan seperti itu. Malu bertanya, sesat di jalan ya. Nah, pertanyaan itu diperlukan tidak hanya terkait dengan persoalan ketika kita pergi yang kemudian ada kemungkinan tersesat tadi itu ya. Tidak ya. Dalam apa namanya, kehidupan kita sehari-hari memang ya kita
Jangan malu bertanya dan sering-seringlah bertanya untuk mendapatkan penjelasan tentang apa saja yang kita perlukan. Ya. Dan tentu saja memang ya bahwa bertanya itu jangan kepada sembarang orang ya. Ini Imam Nawawi menyatakan husnus su'al ainil ulama. Ya. Bertanyalah kepada para ulama ya. Jadi bertanya yang bagus kepada para ulama, kepada para ahlinya. Nah, tergantung apa yang kita pertanyakan kan ya. Ya. Dan apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini juga kita memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya itu. Ya. Dalam surat surat Al-Anbiya kalau tidak salah ya. Surat Al-Anbiya ayat 7 itu Allah berfirman dalam potongan yang bagian akhir itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir ya. Ya. Apabila kalian tidak tahu ya, ada hal yang tidak diketahui, bertanyalah kepada ahli zikir itu. Nah, ahli zikir itu siapa ya? Ya memang banyak penafsiran ya, karena konteks ayat itu kan terkait dengan persoalan kenabian ya. Ya, ayat yang sebelumnya itu kan kalau tidak salah bunyinya wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, tidaklah aku atau kami ini Allah mengutus pada kalian itu seorang rasul itu ya dari kalangan para laki-laki ya, dan orang yang diwahyukan kepadanya. Ya. Nah, bagi orang yang ragu, orang yang tidak percaya itu silahkan bertanya kepada ahli dzikir. Nah, ahli dzikir itu ya ada yang menafsirkan ya ahli Injil, ahli Taurat, ada ahli Quran. Tapi kemudian perkembangannya lebih dimaknai kepada ya ahli ilmu secara umum. Ya, para ulama itu. Nah, ulama itu pun juga tidak hanya dalam pengertian konteks ilmu agama ya, ilmu apa saja. Kalau kalian memang tidak tahu tentang ilmu tertentu itu atau pengetahuan hal tertentu ya tanya ahlinya. Jangan tanya yang tidak ahli ya. Maksudnya apa? Kalau ingin tahu bagaimana menyembuhkan penyakit, tanyanya kepada siapa, Pak? Ya dokter gitu loh ya. Jangan kok kemudian lalu tanya kepada orang yang sembarangan gitu. Ya enggak bisa. Kalau pas sakit kepingin sembuh ya tanyanya kepada ahli kesehatan, dokter. Ya seorang-orangnya ya dukun lah seorang-orangnya itu kan ya ahli juga meskipun dengan pendekatan yang berbeda ya. Jangan kemudian sakit kok tanyanya kepada Pak Edi yang ahli pemadam kebakaran ya jangan ya. Ahli safety, ahli keamanan Pak lebih umum Pak ya. Oh keselamatan ya ahli keselamatan ya. Nah kalau ada kompor meledak, tanya Pak Edi itu ahlinya itu, bagaimana menyelamatkan itu, ya, begitu ya. Sebab kalau kompor meledak malah tidak ditangani secara serius malah tambah besar Pak Edi Pak ya. Dulu Pak Edi sudah pernah mempraktekkan itu, makanya saya ingat ya, begitu ya, ingat saya ya. ya. Begitu ya. Tanya apa saja kepada ahlinya, jangan tidak kepada ahlinya. Bubrah nanti kalau enggak pada ahlinya itu. Ini kan luar biasa ini ya. Lah kalau tanya mengenai hal keagamaan, ya tanyanya pada ahli agama, ya. Para kiai, para ustadz, ya para ulama, ya yang memang ahli dalam bidangnya, ya. Lah keahlian itu didapat dari mana? Ya dari pendidikan, ya. Pendidikan itu baik secara formal maupun tidak formal, ya informal, ya.
intinya sekali lagi bertanya pada ahlinya, ya, bertanya pada ahlinya. Nah, kalau sudah bertanya pada ahlinya, ya tentu sajalah insya Allah kita akan mendapatkan jawaban kan. Lah, jawaban itulah ilmu, ya. Nah, lebih-lebih kalau pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan yang bagus itu sudah betul-betul ini ya, nanti akan juga menghasilkan jawaban yang bagus ya. Kadang-kadang itu kan ada kan ya, orang bertanya, tapi pertanyaannya ini apa istilahnya? Bulet ya. Jadi pertanyaan kok bulet. Sing takon dhewe ora ngerti, sing diakonke apa iki kadang-kadang kan ada denger kayak gitu kayak Pak ya kita. Pernah enggak itu denger gitu? Wong pertanyaan kok bulet gitu. Nah, makanya dinyatakan ya, bagusnya pertanyaan itu sudah separuh dari ilmu. Sudah ketemu separuh jawaban itu sebenarnya itu. Ya. Makanya kita bersyukur ya di masjid kita ini ya Masya Allah ya, setiap Ahad pagi itu ada kesempatan dialog ya, untuk para jamaah itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baik itu mengenai materi-materi pengajian yang sudah disampaikan selama seminggu sebelumnya oleh para ustadz yang memberikan kajian ya, maupun pertanyaan-pertanyaan lain yang dirasakan mengganjal ya, menyangkut kehidupannya sehari-hari, baik itu menyangkut keagamaan maupun persoalan kemasyarakatan. Dan alhamdulillah ya, yang namanya masjid kita ini begitu dibuka kesempatan pertanyaan, muncul banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang itu bagus-bagus ya, yang dengan pertanyaan itu betul-betul lalu kemudian terungkap jawaban ya, sehingga akhirnya problem yang dirasakan terpecahkan ya. Makanya saya dulu sering menyampaikan, monggo bapak-bapak bertanyalah ya terhadap apa saja yang dirasakan mengganggu pikiran ya, yang dirasakan mengganjal pikiran ya, silakan ditanyakan. Dan sekali lagi untuk bertanya itu jangan dikira mudah loh ya. Tidak mudah, bertanya itu tidak mudah. Apalagi bertanya yang bagus itu lebih tidak mudah lagi ya. Ya. Tapi alhamdulillah kan ya, yang muncul banyak pertanyaan ya dari beberapa bapak, ibu bertanya yang bagus-bagus itu ya, sehingga kemudian muncul jawaban-jawaban dari para ustadz-ustadz kita itu. Ya, ini sekali lagi itulah pentingnya bertanya itu, pentingnya bertanya. Dan kadang-kadang ya sebenarnya kita ini kan ya ada ya banyak sekali yang mengganjal pikiran kita, mengganggu pikiran kita. Tapi ingin bertanya itu kadang-kadang malu ya, atau kadang-kadang malas ya. Tapi begitu ada yang bertanya senang kita. Oh, aku terwakili ya, jadi ini wis terwakili pertanyaanku. Aku janjane arep takon ngono gitu. tapi wis alhamdulillah wis ono sing mewakili ya. Nah, jadi bagus itu ya, bertanya itu bagus. Silahkan dikembangkan ya, bertanya itu. Ya. Dan nuwun sewu ya, jadi yang namanya pentingnya pertanyaan, ya, apalagi pertanyaan yang bagus, itu tidak hanya tadi ya, terkait dengan persoalan kalau kita pergi khawatir tersesat lalu bertanya, atau kita di dalam hidup menghadapi berbagai persoalan bertanya. Nuwun sewu ya, ilmu pengetahuan sendiri itu ya, yang kita sebut dengan sains itu pun juga lahir dan berkembang juga karena adanya pertanyaan. Ya. Termasuk filsafat itu dulu lahir ya karena ada pertanyaan. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, ya, tidak mungkin akan ada jawaban. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita mengenal ada filsafat, ada ilmu. Filsafat dan ilmu itu sekali lagi lahirnya dari pertanyaan. Ya. Dan yang namanya sifat bertanya itu sebenarnya juga memang sudah given dari Allah, itu sudah diberi itu kemampuan bertanya itu.
Dan bahkan malahan nuwun sewu ya, ketika kita masih anak-anak itu kan dalam pikiran kita itu kan ada saja yang ingin ditanyakan itu kan. Ya. Betul ya Pak Edi ya? Ya, anak-anak kita ya, kalau dulu kita jadi anak ya mengalami seperti itu. Anak-anak kita pun juga begitu kan ya. Takon macam-macam hal ya. Lah rasa ingin tahu tadi itu ya. Jadi curiosity itu ya. Jadi rasa ingin tahu itu. Ya, itu ada memang di dalam diri manusia itu ya. Nah sayangnya kita sendiri itu sebagai orang tua kadang-kadang malah kemudian cenderung sok mematikan kreativitas anak itu. Ya, cenderung sok mematikan keingintahuan anak itu. Anak tanya macam-macam, ya, bapaknya bingung jawab, ibunya bingung jawab. Akhirnya wis rasa kan takon. Lah, anak itu yang sebenarnya itu punya bakat untuk jadi filosof, untuk bakat jadi ilmuwan itu lalu kemudian ya pelan-pelan lalu kemudian mati bakatnya itu wong lagi takon sithik wae dipenging karo wong tuane ya. Nah ya setelah ya ketika kita menghadapi masalah kita bertanya kepada ahlinya. Pak Ilyas bilang tapi juga tidak meninggalkan berdoa Pak ya. Oh iya pasti ya. Jadi di samping kita menyelesaikan masalah kita dengan bertanya pada ahlinya ya, nah kita berdoalah ya, berdoa supaya kalau persoalan yang kita hadapi persoalan terkait dengan penyakit, kesembuhan ya, di samping tanya ke dokter juga kita berdoa ya, begitu. Betul Pak Ilyas ya, betul ya. Terima kasih ya. Jadi nuwun sewu ya, sekali lagi ini persoalan bertanya ini luar biasa ya. Pentingnya ya. Dan Pak Masrur itu ya kalau misalnya melakukan penelitian ya kan sering dapat proyek penelitian itu ya. Itu ya yang dilihat pertama kali ya pertanyaannya itu. Pertanyaan ini pertanyaan penting yang tidak ya, pertanyaan ini pertanyaan yang baru atau tidak ya, sudah pernah ditanyakan oleh orang lain atau belum. Nah, kalau sudah ya sudah enggak itu kan. Nah, kalau pertanyaannya itu baru berarti nanti akan menghasilkan temuan yang baru ya, begitu ya. Dan itu kalau Pak Masrur penelitian. Kalau Pak Masrur menguji mahasiswa yang ditanyakan juga rumusan masalahnya itu ya. Ya. Genah ndak itu rumusan masalah ini. Nah kalau rumusan masalahnya itu sudah jelas, ya itu sekali lagi sudah separuh ya, separuh dari penelitian, separuh dari skripsi, tesis, disertasi itu sudah selesai itu. Ya. Jadi merumuskan pertanyaan yang tidak mudah memang. Dan bagaimana pertanyaan yang bagus itu tidak mudah itu memang. Nah oleh karena itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi kemampuan bertanya ini ya, terutama kalau untuk anak-anak kita ya, untuk cucu-cucu kita itu tolong kalau bisa dipupuk. Jangan malah kemudian diberangus ya, jangan diberangus ya. Jangan kok baru tanya sedikit. Takonmu cah cilik anak-anak takon aneh-aneh ya. Kan sok begitu orang tua itu ya. Dan memang betul tuh ya, anak-anak itu kan takonnya itu kan kadang-kadang enggak terbatas. Ya. Enggak terbatas ya. Ono sing dikonke gitu ya. Nah, itu jangan diberangus itu sebenarnya potensi yang bagus ya untuk menjadi seorang yang nanti di kemudian hari ya ahli bertanya. Ahli bertanya itu jangan dikira hal yang sepele, itu hal yang luar biasa bagus. Ya, jadi jangan diberangus. Kalau bisa bahkan dipupuk, dikembangkan ya kemampuan bertanya itu. Ya. Insya Allah kalau dia punya kemampuan bertanya bagus ya pada saatnya nanti juga punya kemampuan menjawab yang bagus ya.
Begitu kira-kira apa namanya juntrungnya itu. Ya. Itulah sebabnya maka sekali lagi sampai Umar bin Khattab itu menyatakan husnus su'al nisful ilmi, ya. Sebagusnya pertanyaan, ya, atau pertanyaan yang bagus itu sudah separuh dari ilmu. Karena apa? Karena dengan pertanyaan yang bagus itu akan menuntun kepada jawaban yang bagus pula, ya. Dan itulah ilmu, ya. Dan sekali lagi, ya, Imam Nawawi mempertegas, ya, pertanyaan itu hendaknya disampaikan kepada para ulama. Ya, ulama ini ya secara umum, ya ahli dalam segala bidang keilmuan, ya. Nah, tergantung pertanyaan kita, tergantung dari persoalan kita, ya. Nah, persoalan apa kita ini? Ya. Kalau persoalan kesehatan sekali lagi ya bertanyanya ahli zikir itu ya dokter. Kalau persoalan pendidikan ahlinya ya kepada para pendidik, ya. Persoalan ekonomi ya tanyanya kepada ekonom. Kalau kita mengalami persoalan yang bersifat psikologis ya bertanyanya kepada ahli psikologi. Ya. Dan kalau yang kita tanyakan itu persoalan keagamaan, ya tentu saja kita larinya ya kepada para ahli agama. Sehingga dengan demikian maka ya sekali lagi ya, semua pertanyaan-pertanyaan kita itu kemudian terjawab dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Tapi kalau bertanyanya dengan orang yang ya jawabannya ya juga kan begitu ya. Makanya ini pentingnya itu ya, pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, saya kira malam ini kita sampai di sini dulu pengajiannya ya. Ini sudah hampir maghrib dan insya Allah nanti yang bagian ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oh ini sudah hampir apa? Oh sudah hampir isya ya. Ya memang kajian kita ini kadang-kadang pengajian menjelang maghrib ya, kadang-kadang pengajian ba'da maghrib, kadang-kadang subuh ya. Ya maklum lah ya. Ya ini berarti Pak Masur orang ngantuk mau berarti pas Pak Masur pas rungokke mau ya. Orang ngantuk terus pas lagi menikmati kue jadi ya. Oke ya. Baik. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.